Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan jemaat. Shalom. Baik semuanya, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Raja kita. Mari kita mengambil saat sikap teduh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Kuduskan hati kami dengan darah-Mu Tuhan. Ampuni kalau sepanjang hari ini kami tidak berkedapatan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dengan penuh kerinduan di tempat ini Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau bersama para malaikat di surga ya Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang melihat ketulusan hati kami saat kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau
Terimalah hormat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, anugerah-Mu yang besar ada bersama kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, lawat kami, pulihkan kami, bahwa kami itu lebih mengerti Tuhan, lebih sungguh lagi Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan bersama kami malam ini. Makasih Bapa di surga, dalam tangan-Mu aku serahkan. Berbicara kepada kami, kuatkan roh kami, sehingga kami betul-betul dalam keadaan siap ketika Engkau datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur walaupun di luar sana hujan, kita masih bisa bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Dan kita masuk dalam doa. Pertanyaannya, kenapa kok orang Kristen berdoa? Bukan hanya orang Kristen saja, tapi setiap orang yang hidup di dunia ini secara naluri pasti memerlukan namanya Tuhan. Di saat kepepet, di saat dia sakit, di saat dia jatuh, di saat dia nggak ada pengharapan, pasti orang berkata doa saja. Semua orang pasti begitu. Sehingga bahkan orang yang tidak menyandang agamanya di KTP saja, mereka juga berdoa. Mereka berdoa kepada apa yang dia percayai. Karena apa? Sadar atau tidak sadar, kita ini manusia terbatas. Ada batas-batas tersendiri yang memang kita alami. Batasan itulah kita perlu namanya Tuhan. Siapapun orangnya perlu Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, Tuhan yang bagaimana? Tuhan seperti apa? Ada banyak orang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar mengenai siapa Yesus itu sebenarnya. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama Yesus Juru Selamat kita dinubuatkan ribuan tahun lalu sebelum dia lahir oleh Nabi Yesaya. Nama Yesus itu dalam bahasa Yunaninya Yeshua atau Joshua atau Hosea, Juru Selamat. Nah, kita belajar nama itu tidak sembarang nama. Nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Jadi tidak boleh sembarang orang menyebut nama Yesus. Makanya Alkitab berkata, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat itu penuntun yang memberi hikmat, sumber jalan keluar bagi siapapun juga yang mencarinya. Makanya Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia sampai ke rumah Bapakku di surga.
Allah yang perkasa. Kenapa disebut Allah yang perkasa? Allah yang tak tertandingi, Tuhan yang tidak ada lawannya, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Ada banyak Allah yang bisa dikalahkan, tapi nama Yesus disebut Allah yang perkasa. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh, nama itu tidak main-main. Bagi orang yang setengah-setengah, nama itu dianggap nama seperti nama tokoh-tokoh agama yang lain. Allah yang perkasa, betul-betul tak terkalahkan. Makanya Allah yang perkasa itulah yang memanggil saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya tidak kebetulan ke gereja ini. Saya pun juga tidak kebetulan ada di rumah Tuhan ini. Kenapa? Allah yang perkasa memanggil saya supaya apa? Saya menguatkan, meneguhkan, dan memimpin saudara kepada Allah yang perkasa itu, namanya Yesus Kristus. Jangan cari Allah yang lain, jangan cari sesembahan yang lain. Carilah Allah yang perkasa, percaya Dia dengan segenap hatimu. Namanya Yesus Kristus. Amin. Bapa yang kekal, Dia tidak diciptakan, tapi Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapa yang kekal, daripadanya tidak ada kematian, daripadanya tidak ada kepunahan. Namanya kekal dan kekal dan kekal. Kalau tokoh agama yang lain mati, semua mati, semua mati. Yesus pun juga mati, tapi Dia bangkit, bedanya di situ. Kenapa? Dialah Bapa yang kekal. Dia menjadi manusia, namanya Joshua. Supaya apa? Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Dan Dialah tetap hidup karena apa? Dia Bapa yang kekal, daripadanya ada kehidupan. Makanya Alkitab berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah sumber air hidup itu. Itu yang harus kita percaya. Saudara dan saya datang ke sini mencari sumber air hidup itu, mencari jalan yang kekal itu. Makanya Dia disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal menyiapkan tempat bagi kita di tempat kekekalannya, namanya surga. Maka saudara dan saya harus siap. Surga itu nyata. Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, tapi semua orang diselamatkan. Termasuk di ruangan ini, semua orang ingin diselamatkan Tuhan. Tuhan sedang mengetuk hatimu untuk menyerahkan diri di kolam baptisan. Tuhan sedang mengetuk hatimu, jangan keraskan hatimu. Bapa yang kekal, engkau harus ikuti. Jangan sekedar percaya Bapa yang kekal itu namanya Yesus, tapi engkau harus mengikuti Dia. Supaya apa? Memperoleh tempat yang kekal. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada kematian. Yang ada kehidupan yang kekal. Itu satu kepastian, Pak. Di surga yang ada kemuliaan Tuhan. Makanya disebut Raja Damai. Banyak orang di dunia mencari damai kemana-mana. Hanya Raja Damai, sumber damai itu hanya pada Yesus. Tidak ada lain. Uang bisa memberikan damai dalam sekejap. Hartamu dalam sekejap. Uangmu banyak, engkau damai. Uangmu habis, engkau gelisah. Tapi Yesus Raja Damai. Dia akan memerintah saudara. Dia akan ada di dalam dirimu. Izinkan Raja Damai masuk di hatimu. Maka Raja Damai itu akan mengarahkan saudara untuk berjalan dalam kekekalan. Engkau bukan hanya sekedar percaya, tapi engkau dipimpin olehnya Raja Damai itu. Supaya apa? Engkau berjalan sampai detik terakhir, namanya kematian. Engkau dibawa ke tempat Raja Damai, namanya surga.
Ini penting, kita harus tahu. Makanya sumber damaimu adalah Yesus, tidak ada yang lain. Sumber damaimu adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib. Ayat 8. Besar kekuasaannya, Dia menguasai langit dan bumi. Langit dan bumi. Dan seluruh isinya ada dalam tangan Tuhan. Perhatikan dengan baik. Yang menjadi raja dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan bagi yang orang percaya. Kalau hari ini kau kehilangan damai, datang panggil nama Dia, Yesus Kristus. Maka Raja Damai akan memberikan kesejahteraan yang tak akan berkesudahan. Itu. Nama Yesus. Apa sih sebenarnya nama Yesus? Nama yang paling ditakuti. Semua malaikat tunduk mendengar namanya. Semua setan tunduk mendengar namanya. Langit dan bumi, surga dan bumi, bahkan neraka, ketika mendengar nama Yesus, semua bertekuk lutut. Siap aku bertekuk lutut. Mari kita lihat satu kesaksian mungkin bisa ditampilkan yang akan menolong pemahaman saudara. Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka. Iblis aja ngakuin, Kak. Jadi di belakangnya si Maha Guru ini ada fotonya Tuhan Yesus, tapi kecil sekali. Dan mukanya Tuhan Yesus tuh sedih. Terus aku nanya ke dia, loh Kak, kamu kenal sama orang ini? Terus dia ketawa, gitu kan, menyering aja dia kalau ketawa. Kenal, dia bilang gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama dia? Iblis aja bisa ngomong kayak gitu loh. Terus aku bilang gini, kenapa mukanya sedih? Ya dia kan disalib, dia bilang gitu. Pertanyaan saya, untung saya tanya Kak, kamu berani nggak sama dia? Kalau tahu nggak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh ngomong. Suka tahu. Tapi pada saat itu aku nggak sadar Kak, ya kan? Setelah sadarnya itu setelah aku udah bertobat baru yang kayak bam. Tuh, iblis tahu siapa Yesus. Ini orang ini anggota gereja setan, sekte setan. Dia penyembah setan di Indonesia. Akhirnya bertobat dan diakui Yesus itu tidak ada satupun yang bisa melawan. Jadi berbahagialah engkau dan saya yang percaya dan miliknya Tuhan Yesus. Amin. Itu. Mari kita lihat nama Yesus. 4 kebenaran nama Yesus yang ada di Alkitab. Nama Yesus itu menjadi jaminan jawaban doa. Nama Yesus itu menjadi jaminan jawaban doa. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita baca di sana. Mari kita baca 2-3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Makanya doa kita harus diawali Bapa dalam nama Yesus. Doa itu akan sah kalau diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Itu awal doanya Bapa dalam nama Yesus. Diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Amin. Doa itu Alkitabiah. Itu nama Yesus. Jadi ada nama lain yang banyak dikatakan oleh manusia,
Tetapi nama Yesuslah yang firman Tuhan katakan yang harus dipakai oleh semua orang. Di dalam nama Yesus itu. Yang kedua, nama Yesus jaminan untuk mengusir setan dan mengadakan mujizat. Nama Yesus itu jaminannya. Apakah bisa orang di luar nama Yesus yang tidak memakai nama Yesus bisa mengadakan mujizat? Sangat bisa. Contoh, di Mesir ada penyihir-penyihir Firaun. Ketika Musa melemparkan tongkat jadi ular, Firaun tertawa. Firaun mengambil para tukang sihir, lemparkanlah sesuatu supaya jadi ular, dan jadi ular menyamai apa yang Tuhan buat melalui tangan Musa. Bisa. Hari ini orang bikin mujizat tanpa nama Yesus pun bisa. Tapi sumbernya kuasa itu dari mana? Itu bukan dari Raja Damai. Kenapa saya bilang begitu? Kesembuhan yang dari Tuhan Yesus itu gratis, tanpa bayar. Kesembuhan tidak memakai nama Yesus selalu ada bayarannya. Apa bayarannya? Nyawa saudara. Orang sakit tumor sembuh di depan orang itu, nanti 3 bulan dikasih sakit jantung. Datang lagi sembuh lagi, 3 bulan 1 bulan lagi dikasih penyakit kanker. 3 bulan lagi sembuh dikasih lagi penyakit yang lain. Kenapa? Setan tidak mau gratis. Tetapi Yesus gratis. Barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya akan diampuni. Kalau dosanya diampuni, maka penyakitnya pasti disembuhkan. Kesembuhan adalah milik saudara. Kelimpahan milik saudara. Kelepasan milik saudara. Mujizat milik saudara. Kalau saudara percaya kepada namanya. Orang-orang yang memakai kuasa kegelapan bisa mengadakan mujizat. Bisa tisu ini jadi uang, bisa. Mereka bisa lakukan, tetapi sumbernya dari mana? Itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Orang yang disembuhkan tidak akan pernah mengalami namanya Raja Damai. Dia selalu gelisah terus. Kenapa? Ada kekuatan setan yang menguasai dia. Tanda dari setan. Makanya kalau orang pergi ke orang-orang pintar, ketika dia kerasukan, setan yang besar yang dalam dari diri yang orang pintar itu tahu. Dia komunikasi kepada orang yang kerasukan tadi. Pangkatmu lebih kecil, you harus tunduk pada saya. Dan ketika orang itu dipegang, langsung selesai, sembuh. Seakan-akan itu dari Tuhan. Bukan. Itu dari kuasa Tuhan. Karena setan rendah harus lebih tunduk kepada setan yang lebih tinggi. Orang semakin sakti, orang semakin hebat, setannya pun juga semakin kuat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak datang kepada Yesus dalam masalah penyakitmu, masalah kesusahanmu, engkau tidak akan mengalami Raja Damai. Kedamaianmu tidak ada, Pak. Ketenanganmu tidak ada. Kau selalu gelisah. Seumur hidupmu kau gelisah. Ada berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tidak bisa mati-mati, Pak. Bahkan ada yang minta mati pun tidak bisa mati-mati. Karena apa? Ada terikat kuasa gelap. Buat apa punya ilmu tinggi sakti? Matinya susah. Tanya kanan kirimu, mau mati gampang atau susah? Itu, Pak. Jadi nama Yesus nama yang ajaib. Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Mari Bapak Ibu kita lihat. Kita baca 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan stop dari sini. Tanda ini yang menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Lihat kanan kirimu. Kamu.
bukan pendeta loh. Kalau pendeta nggak bisa ngusir setan, artinya pendeta itu salah alamat ya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ada pendeta berkata, oh itu bukan karunia saya. Oh itu bukan bagian saya. Kata siapa? Ini bukan ada tulisan pendeta Pak. Tulisan orang yang percaya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara bisa ngusir setan pakai nama Yesus. Amin. Tapi jangan ngusir mertuamu pakai nama Yesus. Gue dipecat jadi menantu. Oke. Jangan ngusir anjingmu pakai nama Yesus. Aduh, jangan pakai sembarangan nama Yesus. Ngusir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Setan pergi, walaupun kelihatannya bandel, tapi di dalam nama Yesus iman akan bertumbuh dan terjadi. Amin. Makanya waktu KKR kemarin, engkau belajar melepaskan imanmu pakai nama Yesus. Ada yang waduh sudah kulihat hampir menyerah, hampir undur diri, sehingga dia hanya jadi penonton, orang setengah mati dia begini. Karena imannya sudah loyo. Tapi ada yang masih kuat sekali. Nama Yesus bisa dipakai dengan imanmu Pak. Makanya kau tidak usah panggil pendeta. Ada bunyi-bunyi, gampang. Setan dalam nama Yesus pergi. Kalau kamu tidak coba, engkau tidak akan pernah ngalami Pak. Saya pernah satu kali doa puasa di dekat daerah Gunung Kawi, ada bukit doa. Penjaganya itu kawan saya, kawan lama saya. Ya udah, Kristen. Dia bilang, Mas, di sini mesti hati-hati. Karena Pak, kami itu di batas antara lereng Gunung Kawi, hutan terakhir dan pemukiman. Itu jurang, hutan, bambu. Ini istri saya tahun lalu, pagi jam 9 pagi lagi nyuci baju. Tiba-tiba ada orang tinggi besar. Kata orang kan setan munculnya tengah malam-malam kan. Siang bolong pun juga ada. Mungkin dia ingin berjemur supaya tidak kena TBC. Perlu vitamin D. Nah itu. Istrinya lagi nyuci, dia ganggu dia. Tinggi besar 5 meter, hitam legam. Langsung kawan saya berkata, pergi dalam nama Yesus. Seling hilang. Dia cerita saya lagi, Mas, nanti kalau malam-malam pasti ada, mulai sore jam 6 sore itu pasti ada datang mengunjungi kamu. Oh iya, bagus, aku tunggu. Karena tempat itu nggak ada yang berdoa, lokasinya besar. Yang doa saya sama adik saya. Yang lain nggak ada orang doa. Saya di situ. Betul Pak, saya dekat jendela. Tolong. Suaranya lembut, tapi sebenarnya di balik jendela itu saya dengar. Oh bener kawan saya datang. Tolong, tolong. Saya bilang, oh ini rupanya dalam nama Yesus setan pergi, hilang. Anda bisa praktekkan itu. Amin. Itu dia. Coba lihat, dia demi nama Yesus, mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Itu bahasa lidah, orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, tapi tidak disengaja. Jangan besok pagi kamu norek atau kamu pergi ke lahan sawit ada ular. Dalam nama Yesus. Seperti yang diberitakan pendeta tadi malam, patok saya. Saya yakin dipatok 5 menit, game. Mati. Tidak boleh mencoba itu. Itu. Satu malam Pak, kami pergi ke sungai, namanya sungai apa itu? Sungai yang di dalam itu. Sungai apa? Sungai dekat. Sungai Bekat. Sungai Tayan masuk dalam itu. Tembilun. Beberapa tahun lalu Pak, 10 tahun lalu. Di situ kan nyari ikan kami. Ada katanya orang lupa. Ikan banyak sih, bawang tikus kami ambil. Tiba-tiba ada anak
yang ikut saya nginjek kayu, dipatok ular. Waduh, ularnya kecil, ular kecil sama besar sama-sama bisanya, dipatok. Oh, aku dipatok ular. Waduh, wah, mau jantung saya copot. Saya bilang, aduh, dalam nama Yesus, ini firman Tuhan, tidak sengaja ini Tuhan, tidak sengaja dipatok. Sembuh, tidak terjadi apa-apa, bisanya mati. Langsung saya 5 menit bilang, duduk diam saja. Tuhan, aku ingat ayat firman ini, tidak mati. Racun maut tidak akan ada di dalam. Ular dipegang, tidak akan ada. Apapun tidak ada Tuhan. Saya pulang tenang, Itu di situ masih 1 jam, saya tunggu 1 jam. Oh, gak ada apa-apa ya. Ularnya ular berwarna itu, ngeri. Saudara-saudara, 1 jam kemudian saya pulang. Waktu pulang saya cari antibiotik, minum antibiotik. Tapi kamu gak apa-apa kan? Enggak. Wah, kalau sampai mati kena adat saya. Bawa anak orang jam 11 malam cari ikan. Aduh, ikannya dapat beberapa ekor, dipatok ular lagi. Aduh, saya sangat sedih Pak. Tapi puji Tuhan, tidak mati. Sampai hari ini dia hidup. Sampai hari ini. Karena apa? Alkitab katakan, jangan coba-coba. Perhatikan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, jangan coba-coba minum apa itu? Ronduk. Dalam nama Yesus, basmillah. Hilang bener lu. Ada kapan hari orang mau bunuh diri. Minum itu ronduk. Anaknya telepon saya, oh mama saya bunuh diri. Minum apa? Ronduk. Memang kurang kerjaan. Coba tambah es batu, tambahin nanti. Saya buduh entah dari mana manusia. Saya telepon, oh saya mau sudah bunuh diri, minum ronduk. Gimana? Aduh, om enggak mampu, saya mau mati. Aku sih diem aja. Doain om, apa yang perlu didoain? Orang mau bunuh diri, bertobat dalam nama Yesus. Syukur dia hidup Pak. Udah jualan di pasar seberang. Temu saya malu-malu, mantan minum ronduk. Baga dipelihara. Tuh. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara bisa berdoa sendiri. Letakkan tangan di dalam nama Yesus. Oleh bilurnya aku disembuhkan. Tapi banyak orang tidak percaya. Wah, kalau belum diunyak-unyak kepalaku oleh pendeta, aku belum puas. Walaupun ada orang saudara mendoakan orang lain pasti cari saya. Karena apa? Itulah manusia. Padahal sama Pak. Kuasanya sama. Ini janji Alkitab. Nama Yesus, nama yang ajaib, bisa mengusir setan. Nama Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Apakah di luar Yesus orang bisa mengusir setan? Bisa. Karena setannya jauh lebih besar daripada setan diusir. Buktinya bapak saya. Bapak saya seorang paranormal. Dia sembuhkan orang sakit. Saya lihat orang 2 minggu di tempat kami. Bayangkan orang berapa puluh tahun tidak bisa berak. Badannya itu kayak tengkorak hidup. Matanya ini. Sampai aduh, kami lihat itu serem-serem juga. Saya masih ingat saya kelas 4 SD. Saya kelas 4 SD. Ngeri sekali. Akhirnya sembuh Tuhan. Saya masih ingat. Tetangga saya mati sudah dikerubutin semua Pak di sungai Pak. Sembuh sampai hari ini hidup ya. Orang Kristen tapi kedukun. Lihat kanan kirimu. Kamu pernah kedukun kan? Katakan sekali lagi, kalau kamu bohong munafik. Aku sih gak kedukun pendeta, tapi ke orang pintar. Apa bedanya? Tuh. Nah, saudara-saudara, perhatikan ini. Terus selanjutnya, nama Yesus itu memberi jaminan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan Pak. Coba kita lihat Kisah pasal 4 ayat 12. Mari baca Kisah 2, 3. Dan
Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dialah Bapa yang kekal, Raja damai. Makanya percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya, engkau akan diselamatkan. Nama lain, banyak nama lain Pak. Wah, kalau ikut aku kamu selamat, kalau ikut ini selamat, kalau kamu buat ini selamat. Banyak nama lain Pak. Tapi hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan diri. Tidak ada lain. Nama Yesus itulah jaminan hidup kita, jaminan keselamatan kita. Ada satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca di sana. Kata Yesus kepadanya, 23, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Percaya Yesus, engkau akan selamat seisi rumah. Amin. Nama itu, jalan itu diberikan kepada kita. Namanya Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Nama Yesus yang keempat adalah nama di atas segala nama. Itu nama di atas segala nama. Coba mari kita lihat Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Silakan dibaca di sana. Apa? Nah ini, sebab di mana ada 3 orang berkumpul dalam nama, di situ akan di tengah-tengah kamu. Tidak ada nama lain yang Alkitab katakan di mana 2-3 orang berkumpul. Allah Yesus Kristus itu omnipresent, maha hadir. Kenapa disebut maha hadir? Hari ini ada di sini, waktu jam ini, hari yang sama dia ada di Pakistan, dia ada di India, dia ada di Afrika, dia ada Amerika. Karena apa? Dia maha hadir. Kalau setan tidak maha hadir, kalau dia pergi ke beliau perlu waktu Pak. Kayak kita ke Pontianak perlu waktu. Tergantung sopirnya mau cepat atau lambat. Itu. Kalau Yesus maha hadir. Saat ini di Amerika orang lagi berdoa, dia juga ada di sana. Sekarang juga ada di sini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus ada di tengah-tengah. Katakan, Yesus ada di tengah-tengah saya. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di ruangan ini. Dia berikan jalan keselamatan. Dialah Raja Damai, Bapa yang kekal, Penasihat ajaib. Kemurahannya selalu ada bagiku. Aku percaya. Ya dan amin. Dialah Bapa yang kekal, yang awal dan yang akhir. Aku milik Dia. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara percaya nama Yesus itu. Amin. Bapak percaya nama Yesus? Sungguh udah ke gereja? Di mana? Di mana? Sandai. Sekarang tinggal di mana? Serama. Oh, di kampung. Di sana ibadah. Biasanya. Lebih banyak nggak biasa. Gereja baru gereja apa? Katolik. Nggak pernah ibadah. Dulu gereja lama gereja apa? Nggak ibadah juga, sama aja. Ya,
minimal. Kerjanya di mana? Sunday, ya. Bapak mau terima Tuhan Yesus? Maju cepat. Bapak ke gereja ini tahu dari mana? Makasih ya, sudah bawa jiwa ke gereja. Oke. Ibu percaya Yesus? Ibu dari mana? Siapa itu? Kakak. Mau terima Tuhan Yesus? Maju cepat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Bapa dalam nama Yesus. Tutup mata. Bapa dalam nama Yesus. Aku datang kepadamu. Aku membuka hati. Menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuk di hatiku Tuhan. Malam hari ini, ampuni dosaku. Aku mengaku dosa. Seluruh dosa apa yang sudah kubuat hari ini di hadapan, kuduskan dengan darah Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Malam hari ini Tuhan, aku minta Engkau menerima aku. Darah Yesus menyucikan. Hari ini Tuhan, aku mengaku dosa, keturunanku, masa laluku. Aku pernah kedukun ke orang pintar. Aku mohon ampun Tuhan. Darah Yesus menyucikan aku. Aku putuskan untuk keturunan, untuk penyembahan berhala, untuk orang mati, mantra sihir, perdukunan, di dalam nama Yesus. Aku putuskan sekarang Tuhan, darah Yesus menyucikan aku. Pada malam hari ini, terimalah aku menjadi anak. Aku percaya hidupku milik Tuhan, sepenuhnya milik Tuhan. Sembuhkan sakitku malam hari ini. Aku percaya darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir. Roh jiwa tubuhku milik Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nanti Bapak akan berdoa. Ada yang mendoakan, tolong apa yang di sini? Susan sama Ken kesini. Haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau Yesus, Yesus Tuhan. Yesus
pimpin mereka dalam perjalanan imannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kirim hamba-Mu di kampung untuk membimbing mereka Tuhan. Kuserahkan dalam tangan. Kasih Tuhan bekerja atas dirimu. Turunlah berkat atasmu demi nama Yesus. Tuhan, kasih-Mu ada di bersama dia. Kau sudah selamatkan malam hari ini. Biar dia terus berjalan dalam keselamatan-Mu dengan setia Tuhan. Berkati anak-Mu ini. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Aku percaya kasih-Mu mengalir atasnya. Dan berkat Tuhan turun atasnya. Damai sejahtera turun atas mereka. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang Bapak rasakan? Ada keringanan dalam badan jiwa saya. Tenang, enak ya? Enak. Seperti ada yang lepas. Ada yang terasa tadinya nyeri, sekarang udah terasa agak longgar gitu Pak. Nyeri di lutut. Sekarang biasanya kalau susah buat apa ya? Ditekuk ini susah. Oh, sekarang gimana? Coba angkat. Ingat ya. Oke, terus percaya sama Tuhan, terus dia ya. Ibu gimana? Pengen rasanya gimana sekarang sebelum didoakan dan sudah didoakan? Ada tenang seperti Tenang. hari ini baru habis pembicaraan saya meninggal. Oke, terus berduka cita. Ya. Terus sekarang hatimu tenang, aman, enak ya. Nanti besok minggu depan bisa hadir kembali biar engkau dihiburkan Raja Damai Yesus Kristus Tuhan. Ya, yuk, silakan duduk kembali. Tuhan semua berkati Pak. Tuhan sayang kepada semua orang dan semua orang ingin diselamatkan, termasuk kedua saudara-saudari kita ini. Dia datang dari kampung, dalam kampungnya. Kalau hujan itu licin sekali itu, tapi hari ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang. Dan saya percaya satu persatu orang akan datang ke gereja ini untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk dilepaskan. Jangan kedukun lagi. Jangan cari orang pintar lagi. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Engkau hanya dikerjain saja. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, kita malam ini akan berdoa. Persiapan KKR untuk di Ketapang, di tepatnya di Nangatayam. KKR ada di sana tanggal 8 Oktober, dan biarlah hari ini kita akan doakan sama-sama biar Tuhan bekerja luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Yesus,
Domba-domba yang tak tergembalakan hadir di tempat ini. Tuhan kirim umat-umat-Mu dari mana-mana datang ke tempat ini. Engkau sembuhkan, Kau lepaskan, Kau selamatkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kirim satu persatu dari mana-mana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Kecamatan Tanjung Hilir, Pulau Tayang, biar mengalami kebangkitan rohani. Kawah, Biasa, sekitarnya terjadi kebangkitan rohani. Sanggau, Kalimantan Barat, dilawat Tuhan melalui gereja ini. Kita berdoa, doakan dalam nama Yesus. Lawat kami, kunjungi kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Pulau Tayang Tuhan. Berkati orang-orang di Pulau Tayang, berkati mereka Tuhan dengan keselamatan daripada-Mu. Yang sakit Tuhan kunjungi secara supranatural, kunjungi orang-orang secara supranatural Tuhan. Mereka sudah banyak dengar Injil, kunjungi mereka secara supranatural Tuhan. Berkati mereka, aku lepaskan berkat kepada mereka Tuhan. Di pulau Tuhan, dari hulu sampai hilir, di Pulau Tayang semua orang-orang diberkati Tuhan, diberkati anugerah Tuhan yang besar. Di Kawah Pedalaman, Pembawa Biasa, Kecamatan dan Hilir, kudusnya Tuhan, semua diberkati Tuhan. Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia dipulihkan Tuhan. Glory Jesus, holy, holy. Yes Tuhan. Berdoa buat keluargamu, berdoa buat keluargamu, keluargamu biar diselamatkan melalui hidupmu. Keluargamu mengenal Yesus. Berkati, doakan ekonomi keuangan mereka. Selamatkan Tuhan keluarga kami. Selamatkan Tuhan ponakan-ponakan kami, bibi kami. Selamatkan keluarga besar kami, berkati mereka Tuhan. Lord Jesus, glory Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, belas kasihan-Mu kepada keluarga kami Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kita berdoa buat kanan kirimu, doa
tepukmu kanan kirimu, doakan. Mulai doakan. Urapi kami Tuhan, pakai kami di akhir zaman ini. Urapi kami, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami, pakai kami Tuhan, pakai kami. Haleluya. Tuhan, urapi kami semua, pakai kami semua. Setiap berbeban berat Tuhan, angkat itu Tuhan demi nama Yesus. Berkati masa depan kami. Semua Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan. Libatkan kami dalam kegerakan besar di akhir zaman ini Tuhan. Libatkan kami Tuhan. Terima kasih. Makasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Engkau ada di sini sedang mengajari kami supaya kami bersiap-siap untuk akhir zaman yang besar. Supaya kami bersiap-siap buat kedatangan Tuhan Yesus. Aku berdoa berkati mereka semua Tuhan tanpa terkecuali. Yang hadir malam ini berkati mereka. Darah Yesus menyertai mereka. Darah Yesus bersama dengan mereka. Hari-hari mereka Tuhan, berkati mereka, tuntun mereka untuk kembali sungguh-sungguh dan kembali sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Berkati yang hadir semua demi nama Yesus, sebab Engkau mulia. Haleluya. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji. Dan yang akan memerintah selamanya. Semua yang ada di bumi, sebab Engkau mulia, Engkau mulia, yang layak dipuji. Dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya. Semua yang ada, semua yang ada di bumi Tuhan, semua yang ada di bumi. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Biar kami pulang dengan damai sejahtera dari Bapa di surga. Dan darah Yesus melindungi kami sepanjang malam. Besok pagi kami bangun baru dengan berkat yang baru. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, pulanglah terima berkat. Kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun memberkatimu, menuntunmu mulai malam hari ini sampai Dia datang dari surga menjemputmu ke awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat dengan iman. Amin. Silakan duduk kembali, kita satu dulu sebentar di hadirat Tuhan. Satu dulu selesai, Tuhan memberkati. Ya. Jadi minggu depan bisa diri kembali bawa jiwa-jiwa